Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bacakan berita yang sumbernya dari monitorpos.net. Yang berita ini diperbarui pada 24 Mei 2025. 24 berarti itu hari Sabtu ya. Judulnya kasus dugaan pembunuhan oleh polisi terhadap warga Banggai Laut akan dibawa ke Komisi 3 DPR, LPSK, dan Komnas HAM. Nah, beritanya kayak gimana? Mari kita dengarkan ya. Ini dari Palu beritanya nih. Palu, kuasa hukum almarhum Rian Nugraha Harun alias Bekam meminta Komisi 3 DPR RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK, serta Komnas HAM mengusut dugaan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian warga Banggai Laut atau Balut yang terjadi Ahad 11 Mei 2025 yang lalu. Rian diduga meninggal dunia usai dianiaya oleh anggota Polres Banggai Kepulauan yang biasa disingkat Banggai Kepulauan tuh, di Jalan S Asgar Balut tuh Banggai Laut. Korban sempat dalam kondisi kritis dan dibawa pulang oleh terduga pelaku ke rumahnya sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Menurut penasehat hukum korban, Irfan Bungajim dari Aliansi Advokat Banggai Bersaudara, korban tiba di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Balut dalam kondisi tidak sadarkan diri. Pihak rumah sakit bahkan berencana merujuk korban ke RSUD Banggai, namun pada pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah, sebelum sempat dirujuk, korban dinyatakan meninggal dunia. Jelas Irfan saat memberikan keterangan di Palu, Sabtu 24 Mei malam. Irfan menyebutkan bahwa setelah proses pemandian jenazah, Senin ditemukan sejumlah lebam di tubuh korban. Temuan itu memperkuat dugaan keluarga bahwa almarhum mengalami tindak kekerasan sebelum meninggal dunia. Lebih lanjut, kuasa hukum menilai klaim bahwa korban tewas akibat kecelakaan tunggal tidak masuk akal. Motor korban tidak mengalami kerusakan berarti dan lokasi yang disebut sebagai tempat kejadian hanya lorong sempit sepanjang 20 meter dan tidak ada luka lecet di kulit korban. Ini janggal, ujarnya. Dengan adanya sejumlah kejanggalan tersebut, pihak keluarga mendesak agar kasus ini diselidiki secara terbuka dan transparan oleh lembaga-lembaga terkait. Kami berharap agar proses hukum berjalan adil dan tidak ada upaya menutupi kejadian yang sebenarnya. Ya harapan ya tinggal harapan ya. Tapi kalau nyangkut sama polisi, mereka tuh kompak satu sama lain saling melindungi gitu. Jadi apa namanya? Jangan berharap besar lah ada keadilan di sini begitu. Kami berharap agar proses hukum berjalan adil dan tidak ada upaya menutupi kejadian yang sebenarnya. Itu harapannya begitu, harapan pengacaranya tuh supaya bisa berjalan hukum dengan adil. Ya yang menganiaya polisi. Biasanya mereka saling saling melindungi satu sama lain. Merekayasa kasus sudah biasa. Ini kan ada juga di sini tadi disebutkan pengacaranya bahwa tadinya dibilang kecelakaan tunggal, padahal menurut pengacaranya dianiaya begitu. Ini kan rekayasa kasus nih kalau memang terbukti ada penganiayaan kan begitu. Jadi memang sudah biasa mereka itu merekayasa kasus. Menurut Ana, jangan terlalu berharap ada keadilan selagi berurusan sama polisi. Apalagi polisi yang membunuh. Wah, udah sulit ketemu keadilan di situ. Karena mereka akan saling melindungi satu sama lain. Kok bisa begitu? Ya bisa. Karena orang yang hidup dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala, ya memang begitu.
saling tolong menolong di dalam kemungkaran, gitu ya kan, saling tolong menolong untuk menghancurkan kebenaran, keadilan, begitu. Emang begitu. Institusi Polri sejak 7 Desember 2020 itu sudah dinaungi oleh surah An-Nisa ayat 93, yaitu hidup dalam murka dan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Institusi Polri adalah institusi yang dimurkai dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena dia kan terlibat dalam pembunuhan 6 santri FPI yang tidak bersalah. Nah, makanya mereka sedang dihantam mubahalah. Jadi kayak begitu memang. Akan terus-menerus terjadi, kan sudah saya sering katakan akan terus-menerus terjadi, dan ini kembali lagi terjadi kan, polisi diduga menganiaya siapa namanya tadi itu, Arya Nugraha Harun sampai tewas. Ini akan terus terjadi gitu, berulang-ulang akan terus terjadi. Makanya sering saya katakan tobat, 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 tubu ilallah. Kalau enggak ya masuk dosa besar terus kalian. Udah. Demikian kira-kira yang saya sampaikan. Ya, ternyata efek mubahalah itu memang nyata. Berulang-ulang polisi itu melakukan pembunuhan dan terus akan melakukan pembunuhan. Kalau nggak dibunuh ya mereka akan bunuh. Kalau nggak tewas lagi, kalau nggak ya terlibat kasus kriminal, terlibat kasus narkoba, terlibat kasus asusila. Padahal mereka polisi yang kudunya menegakkan hukum. Tapi karena hidup dalam murka dan laknatnya Allah ya kayak gitu. Kita lihat aja nanti, ini bukan kasus terakhir nih, akan terjadi terus terjadi. Makanya taubat, sebelum mati taubatlah kalian. Tubu ilallah, ungkap kasus KM50 apa adanya, seret semua yang terlibat ke pengadilan HAM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.